Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat geografi semuanya? Berjumpa lagi dengan Bu Laila di kelas geografi. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Yuk, ikuti Bu Laila untuk pembelajaran hari ini. Nah, ketika melihat gambar ini, oke, apa yang dibayangkan? Nah, suasana seperti ini hanya akan kamu jumpai di kota, bukan? Jadi, kali ini kita akan membahas tentang kota. Semua tentang kota, ciri-ciri kota, struktur keuangan kota, dan segala hal yang berkaitan dengan kota akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Jadi, kehidupan di kota itu merupakan kehidupan yang sangat kompleks. Di kota terdapat suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial yang heterogen, dan kehidupan yang materialistis. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan keadaan ini kita menyebutnya sebagai kota. Di kota terdapat berbagai macam tempat yang banyak digunakan oleh warga untuk beraktivitas. Salah satunya adalah taman kota. Taman kota merupakan ruang terbuka hijau yang harus ada di kota dengan jumlah minimal 30% dari keseluruhan lahan kota. Jadi, ruang terbuka hijau ini merupakan sarana untuk bersosialisasi masyarakat kota. Di sana terdapat taman bermain, ada tempat-tempat duduk untuk bercengkrama. Nah, itu yang ada pada kota. Namun, karena di kota banyak sekali terdapat fasilitas, di antaranya berbagai pusat perbelanjaan, maka masyarakat kota cenderung materialistis dan konsumtif. Hal ini merupakan hal yang lazim terdapat di kota. Jadi di kota itu penduduknya dari berbagai macam wilayah. Jadi orang-orang yang ada di kota itu memiliki latar belakang yang berbeda, jadi cenderung heterogen gitu ya. Jadi kehidupan kota itu sangat kompleks dengan berbagai macam cara kehidupannya di antara mereka yang cenderung individualistis dengan struktur masyarakat yang cenderung relatif heterogen dan berbagai macam aktivitas yang terdapat di dalamnya yang sangat-sangat banyak. Berbagai macam fasilitas pendidikan terdapat di kota mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Jadi, pendidikan tinggi inilah yang menjadi daya tarik dari perkotaan. Orang-orang berbondong-bondong datang ke kota karena mereka ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik yang tidak terdapat di daerah asalnya. Jadi, kota memiliki ciri fisik dan ciri sosial. Ciri fisik kota, yang pertama, terdapat sarana perekonomian, misalnya pasar, pasar besar gitu seperti pasar induk, terdapat supermarket ataupun terdapat mall gitu yang merupakan ciri dari sarana perekonomian yang terdapat di kota. Yang kedua, tersedianya lahan parkir. Lahan parkir ini nantinya akan digunakan untuk berbagai macam aktivitas, untuk tempat meletakkan kendaraan, dan juga bisa digunakan juga untuk berbagai macam aktivitas yang lain, misalnya kadang juga digunakan untuk berjualan dan sebagainya. Terus yang ketiga, terdapat sarana rekreasi dan olahraga. Itu adalah ciri fisik kota yang ketiga. Sedangkan ciri fisik yang terakhir gitu ya, terdapat bukan yang terakhir, yang keempat ya, terdapat gedung-gedung pemerintahan. Jadi gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung tinggi itu merupakan salah satu ciri fisik dari kota. Terus yang terakhir, di situ terdapat berbagai macam fasilitas pendidikan, terdapat universitas, sekolah tinggi, dan sebagainya. Bahkan untuk fasilitas pendidikan ini yang terdapat di kota itu mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Selanjutnya, ciri sosial dari kota, ciri sosial dari
Kota itu ciri sosialnya yang pertama masyarakatnya cenderung heterogen. Kemudian yang kedua, orang-orang di kota itu cenderung materialistis, semuanya dihitung dengan uang. Dan mata pencarian penduduk kota itu cenderung non-agraris. Mereka sebagian besar bekerja di perkantoran. Terus yang keempat, ciri sosial kota itu adalah mereka memiliki sifat Gesellschaft gitu atau individualis. Jadi di kota itu juga selain individualis, terdapat kesenjangan sosial yang sangat besar antara kelas menengah dan kelas bawah. Seperti itu ya. Itu adalah ciri fisik dan ciri sosial dari kota. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur keruangan kota. Kita bisa mempelajari konsep keruangan kota melalui beberapa teori tentang struktur keruangannya. Setiap kota mempunyai keunikannya masing-masing, tergantung pada sektor utama yang menggerakkan aktivitas di kota tersebut. Ada kota yang terkenal kuat dalam bidang industri, ada yang unggul dalam bidang ekonomi kreatif, atau kuat dalam bidang pengelolaan sumber dayanya. Semua itu kembali dari faktor fisik, misalnya morfologi, dan juga faktor sosial seperti integritas dan etos kerja masyarakatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul teori-teori yang menjelaskan segala aspek ruangan dan struktur kota. Teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Teori yang pertama adalah teori konsentris. Ernest Burgess, seorang sosiolog Kanada Amerika, mengemukakan teori ini mengemukakan teori konsentris ini. Teori ini menjelaskan mengenai struktur kota yang berkembang secara teratur, mulai dari bagian inti kota hingga ke bagian pinggirannya. Dalam teori ini, pola ruang dari suatu kota makin meluas hingga menjauhi titik pusat kota. Zona yang terbentuk akibat pola pemekaran wilayah mirip sebuah gelang yang melingkar dengan pengelompokan daerah atas 5 zona, yaitu zona yang pertama. Zona ini sebagai pusat kota dan kegiatan inti seperti bisnis atau kita menyebutnya sebagai Central Business District yang termasuk di dalamnya juga kegiatan pemerintahan atau civic center. Zona yang kedua sebagai penunjang pusat kota atau zona peralihan umumnya terdapat banyak aktivitas perdagangan untuk memenuhi kegiatan masyarakat tersebut. Tapi juga kadang di zona ini terdapat aktivitas industri. Zona 3 khusus sebagai pemukiman kelas pekerja atau buruh. Daerah tersebut dipilih sebagai tempat tinggal agar biaya transportasi pekerja tidak mahal ketika menuju zona 1 dan 2 untuk bekerja. Selanjutnya, zona 4. Hampir sama dengan zona 3 sebagai tempat tinggal pekerja, tetapi perbedaannya, zona ini digunakan bagi pekerja kelas menengah. Para pekerja kelas menengah yang dimaksud adalah profesional yang telah memiliki jabatan dan juga pendapatan yang lebih tinggi, sehingga mereka memilih untuk tinggal sedikit lebih jauh dari pusat kota untuk menghindari kepadatan di zona 3. Yang terakhir adalah zona 5. Zona 5 merupakan pemukiman bagi orang-orang yang menginginkan tempat tinggal yang tenang dan jauh dari keramaian kota. Biasanya berisikan orang-orang yang memiliki jabatan dan pendapatan yang sangat tinggi. Zona ini merupakan pemukiman dengan alamnya yang masih terbuka dan juga diselingi oleh suasana pedesaan. Teori yang kedua adalah teori sektoral. Teori yang kedua adalah teori sektoral yang dikemukakan oleh Hammerhayet pada tahun 1930. Teori ini muncul sebagai pertentangan dari teori konsentris sebelumnya yang menyatakan bahwa struktur peruangan kota tumbuh secara teratur. Nah, jadi teori ini merupakan apa ya? Hasil dari pertentangan dari teori konsentris, maka muncullah teori yang kita sebut sebagai teori sektoral. Teori sektoral menyatakan bahwa struktur keruangan kota tumbuh secara tidak teratur. Pertumbuhan kota tidak hanya dimulai dari bagian inti kota, tetapi
dari wilayah sektoral-sektoral yang kemudian menyebar ke sekitarnya. Namun, seperti teori sebelumnya, teori sektoral juga memiliki 5 jenis pengelompokan zona yang sama dengan teori konsentris. Perbedaan yang mendasar terletak pada tingkat perkembangan penduduk di kota, juga adanya aksesibilitas berupa jalur transportasi, sehingga membuatnya tumbuh tidak teratur. Teori yang ketiga tentang struktur perkembangan kota di sini adalah teori inti ganda. Teori inti ganda dikemukakan oleh Edward Ullmann dan C.D. Harris. Gagasan utama dari teori inti ganda ini adalah inti atau pusat dari suatu kota tidak hanya berada di pusat atau tengah kota, tetapi juga terdapat inti lain yang terpisah. Inti-inti tersebut berkembang berdasarkan penggunaan lahannya yang fungsional. Selain itu, segi kekuatan ekonomi juga menjadi dasar pertimbangan. Maka akhirnya teori ini kemudian disebut sebagai teori inti ganda. Jadi pada teori ini terdapat 9 zona dari struktur keruangannya, yaitu zona pertama. Zona pertama sebagai pusat kota. Kegiatan ini biasanya merupakan kegiatan bisnis yang terdiri dari Central Business District, yang termasuk di dalamnya ada kegiatan pemerintahan atau civic center. Yang kedua adalah zona 2 merupakan daerah yang banyak terdapat kegiatan grosir atau manufakturingan. Zona 3 sebagai tempat permukiman kelas bawah, karena di sini banyak pekerja kelas bawah umumnya akan memilih tempat tinggal untuk meminimalisir biaya transportasi. Zona 4 ini adalah pemukiman kelas menengah. Ini letaknya tidak begitu menjamur seperti di zona pemukiman di zona 3. Zona 5 ini adalah pemukiman kelas atas bagi orang yang menginginkan tempat tinggal yang tenang dan jauh dari keramaian kota. Terus yang keenam itu adalah zona 6 ya, daerah manufaktur berat. Zona ini umumnya terletak jauh dari permukiman atau pusat kota agar tidak mengganggu kenyamanan akibat hasil dari industri, misalnya ada polusi dan sebagainya. Zona 7 itu khusus bagi daerah pusat bisnis di luar kota. Umumnya terbentuk karena adanya orang-orang yang memiliki kepentingan bisnis, tapi tidak ingin melakukannya di pusat kota. Terus zona ke-8 yaitu zona permukiman di pinggiran kota atau kita menyebut itu sebagai suburban. Nah, yang terakhir adalah zona 9. Zona 9 yaitu daerah penunjang kota tetapi terletak di pinggiran kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Jadi daerah ini daerah penunjang. Bisa kita menyebut daerah ini sebagai hinterland. Teori yang keempat kita menyebutnya sebagai teori poros. Nah, teori poros ini jarang kita dengar. Jadi kalau tadi di yang pertama itu ada teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda. Nah, ini yang paling termasuk jarang kita dengar. Selanjutnya adalah teori poros. Kita bahas ini mulai dari sekarang. Teori poros ini diungkapkan oleh seorang ahli yang namanya kita sebut sebagai Babcock gitu ya. Nah, jadi Bapak Babcock ini yang eh, mengeluarkan teori yang kita kenal sebagai teori poros. Jadi, teori poros ini menjelaskan bagaimana jalur transportasi berperan utama dalam memberikan pengaruh pada struktur ruang kota. Teori ini dikemukakan di sekitar tahun 1960-an. Jadi, kenapa jalur transportasi memegang peranan utama gitu ya? Karena mobilitas dan fungsi serta penduduk itu memiliki intensitas yang sama dalam konfigurasi relief kota yang seragam. Nah, selain itu, daerah yang dilalui transportasi akan mengalami perkembangan fisik yang lebih baik. Jadi, maksudnya seperti ini, teman-teman. Jadi,
Daerah-daerah yang memiliki transportasi yang baik itu akan berkembang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang jalur transportasinya kurang baik atau boleh kita katakan yang memiliki keterjangkauan yang rendah. Jadi daerah-daerah yang memiliki keterjangkauan tinggi itu akan mengalami perkembangan fisik yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang tingkat keterjangkauannya rendah. Teori yang terakhir adalah teori historis. Jadi, tokoh yang mengemukakan tentang teori historis adalah William Alonso. Jadi, yang terakhir itu ya, teori keruangan kota yang didasari atas nilai sejarah yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk kota tersebut. Teori ini dikemukakan oleh William Alonso, atau ada juga yang menyebutnya Alonso, pada tahun 1964. Perubahan tempat tinggal yang dimaksud yaitu masyarakat tertarik untuk membangun permukiman di pinggiran wilayah Central Business District atau di pinggiran daerah pusat kegiatan. Jadi, wilayah CBD ini mengalami perubahan teknologi yang cepat di bidang transportasi dan komunikasi. Hal ini kemudian menjanjikan kenaikan standar hidup bagi penduduknya. Jadi, berdasarkan teori historis ini kan, oh sejarahnya daerah itu dulunya adalah pusat kegiatan, maka di situ diasumsikan oleh masyarakat untuk membuat permukiman di sekitar situ. Akhirnya terjadilah pemusatan penduduk di sekitar situ, sehingga nantinya menyebabkan kenaikan standar hidup bagi penduduknya. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang pola keruangan kota, sekarang kita akan pindah ke yang namanya eh, struktur keruangan kota. Oh ya, tadi itu teori-teori tentang apa namanya ke ruangan kota gitu ya. Sekarang kita akan berpindah ke struktur ke ruangan kota ya. Jadi di dalam struktur ke ruangan kota itu ada beberapa yang dibagi gitu ya. Salah satunya adalah pertumbuhan kota numerik. Pertumbuhan kota numerik menurut eh, sebuah tulisan yang dibuat oleh tokoh geografi yaitu Profesor Enoch Mariani, yaitu mengelompokkan tingkat pertumbuhan kota berdasarkan jumlah populasi yang tinggal di suatu kota. Teori ini dibuat oleh Prof. Enoch Mariani dari Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk. Pertama adalah town atau setara kecamatan gitu ya. Memiliki penduduk berjumlah 1.000 sampai 2.500 jiwa. Contoh dari town adalah kota-kota kecil di kepulauan atau misalnya kota kecamatan. Terus yang kedua adalah small city. Ya, ini kota kecil yang memiliki penduduk berjumlah 2.500 sampai 25.000 jiwa. Contoh dari small city itu seperti yang terlihat pada gambar, yakni adalah Kabupaten Tanah Tidung di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 25.000 jiwa berdasarkan data sensus tahun 2020. Terus yang ketiga gitu ya, ini kita menyebutnya medium city, merupakan kota sedang dengan penduduk 25.000 sampai 200.000 jiwa. Contohnya misalnya kota Subulus Salam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berjumlah 82.000 berdasarkan data sensus tahun 2020. Terus yang kedua, large city atau kota besar gitu ya, yang bertumbuh seiring dengan bertambahnya penduduk dan fasilitas. Kota ini memiliki populasi dalam rentang 100.000 hingga 800.000. Contoh dari kota besar ini ya ini kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 700.000 jiwa berdasarkan data di tahun 2018. Sedangkan sekarang sudah di 2024, pasti sudah lebih dari itu gitu ya. Yang kelima adalah metropolis ya. Metropolis merupakan kota besar yang terus berkembang hingga memiliki populasi melebihi 800.000 jiwa. Contoh dari kota ini adalah Kota Malang di Jawa Timur yang memiliki penduduk 887 jiwa berdasarkan data tahun 2017. Sedangkan sekarang itu saya pasti berpikir saya yang ada di pikiran saya gitu ya. Pasti lebih dari itu karena ini kan sudah beberapa tahun berjalan dari tahun 2017.
Selanjutnya, yang keenam itu adalah megalopolis. Kota ini tidak jauh berbeda dari kota metropolis, tapi memiliki penduduk kurang lebih 5 juta hingga 10 juta jiwa, tetapi jumlahnya tidak melebihi 10 juta jiwa penduduk. Kota ini tergolong maju sebagai pusat dari kota-kota satelit di sekitarnya. Kota ini tercermin pada kota Surabaya dengan populasi 2,87 2,87 2.870.000 jiwa berdasarkan data sensus tahun 2020. Yang terakhir adalah kota yang kita sebut sebagai kota ekumenopolis. Kota terbesar dari skala jumlah penduduk, kota ini biasanya disebut sebagai kota-kota terpadat di dunia dan memiliki jumlah penduduk di atas 10 juta jiwa, contohnya seperti kota Beijing yang ada di Tiongkok dengan populasi yang sangat banyak sekali ya gitu, yang lebih dari 10 juta jiwa gitu ya. Jadi itu penduduknya lebih dari 10 juta jiwa di kota itu, maka ini dikategorikan sebagai kota ekumenopolis gitu ya. Sampai saya susah gitu ya bacanya. Ini contohnya kota Beijing yang ada di Tiongkok. Kalau tadi berdasarkan numerik, sekarang kita berpindah berkaitan kota yang berdasarkan pertumbuhan fisik dan budaya ya. Yuk kita bahas. Kota yang pertama itu berada pada tahap Eopolis. Eopolis adalah tahapan pertumbuhan kota yang dicirikan dengan terbentuknya benih kota, yaitu perkampungan. Wilayah ini masih mencirikan kehidupan pedesaan, tetapi sudah condong menjadi sebuah kota. Kegiatan masyarakat masih terfokus pada sektor pertanian, misalnya pertanian saja, atau pertambangan saja, atau perkebunan saja, ataupun perikanan saja. Terus yang kedua itu adalah tahap polis. Pada tahapan ini, ciri utamanya yakni tumbuhnya pengaruh industri yang belum begitu besar dan masyarakatnya lebih cenderung untuk membuka produksi ya, produksi kecil-kecilan, UMKM atau kita juga menyebutnya sebagai home industry. Jadi selanjutnya yang ketiga itu adalah tahap metropolis. Tahap metropolis ini setelah pada tahap polis mulai menampakkan perubahan, lalu masuk ke tahapan metropolis yang dapat dilihat berdasarkan struktur ruang ruang kota yang sudah berkembang dan cukup besar. Kota ini sudah memiliki pengaruh bagi wilayah sekitarnya dan memunculkan kota-kota satelit atau kota penyangga yang berada di sekitar kota metropolis. Contohnya gitu Jakarta dengan penyangganya daerah apa Jabodetabek, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu ya. Nah, itu adalah daerah penyangga Jakarta. Yang keempat adalah tahap megapolis. Tidak berbeda dengan tahap metropolis pada megapolis gitu ya. Dicirikan dengan perilaku penduduk yang rata-rata materialistis dan sistem birokrasinya mulai rancu akibat jumlah penduduk yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduknya yang kompleks. Jadi di sini semuanya dikalkulasi gitu ya. Terus sistem birokrasinya sudah nggak terlalu bagus karena jumlah penduduk yang sudah terlalu banyak gitu ya. Dan juga kebutuhan penduduknya sudah mulai kompleks. Yang kelima adalah tahap tiranopolis. Nah, jadi pada tahap tiranopolis ini menjadi awal mula kemunduran sebuah kota, ditandai dengan angka kriminalitas yang naik dan juga kondisi perdagangan yang menurun. Jadi contoh kota-kota dengan tahap ini adalah kota-kota yang ada di negara Zimbabwe ya. Jadi di sana itu inflasi sangat tinggi sehingga menyebabkan apa namanya untuk membeli sesuatu dibutuhkan uang yang sangat banyak, sehingga itu juga meningkatkan angka kriminalitas. Terus kota dengan tahap yang keenam yaitu tahap nekropolis ya. Nekropolis ini yang berarti tahap kehancuran. Kota dinilai hancur dan ditinggalkan oleh penduduknya akibat kekacauan. Jadi ada banyak faktor yang membuat kota ini ditinggalkan oleh penduduknya. Beberapa faktor yang memicu tahapan ini antara lain adalah kelaparan gitu ya, bencana, perang, ataupun sistem tata kota yang buruk. Salah satu kota yang masuk dalam kategori ini adalah kota Pripyat.
di Ukraina yang ditinggalkan penduduknya akibat bencana ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl pada tahun 1986. Jadi kota ini sebenarnya kota dengan fasilitas yang sangat lengkap, tapi akibat adanya bencana ledakan nuklir pada saat itu akhirnya masyarakatnya memutuskan untuk meninggalkan kota ini. Jadi sekarang kota ini sudah menjadi kota mati. Berikut adalah referensi dan sumber foto yang saya ambil ataupun yang Ibu ambil untuk pembuatan video kali ini. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe.